Selamat pagi, Pak Tono. Yes, selamat pagi, Wah, Peter. luar biasa, Siap, Pak ya. luar biasa, Gimana dahsyat, kabarnya? fantastis. Wah, yes, yes, yes. Yes. Kabarnya baik sekali nih kabarnya, luar Mantap, biasa luar kabarnya. biasa. Min. Nah, kita mau bahas ini, Pak. Em, Peluang bisnis di asuransi. Boleh Pak Tono share nih, menurut Pak Tono gimana? Pengalaman Pak Tono di lapangan gimana? Terus peluang-peluangnya nih untuk masa depan atau untuk ya kedepannya lah. Gimana nih Pak? Oke, thank you sudah menanyakan ini ke saya Iya. ya. Peluang bisnis di asuransi ya untuk tahun ini sangat menjanjikan sekali ya. Oke. Saya melihat di bisnis asuransi ini nggak ada matinya ya. Mulai dulu karir saya semenjak 96 saya udah di asuransi ya, sampai dengan sekarang. Apalagi di masa pandemi kemarin asuransi sangatlah dibutuhkan ya. Iya. Tahun-tahun ini pun juga masih dibutuhkan ya untuk peluang bisnis di asuransi. Asal kita sebagai agent memang harus apa? Harus branding ya. Bagaimana kita punya komunitas, bagaimana dengan pergaulan kita ya di masyarakat, kita harus branding. Branding tentang apa? Tentang pekerjaan kita. Oke. Pekerjaan kita sebagai apa? Sebagai financial advisor ya, atau financial counselor ya, sebagai agent ya. Bagaimana sebagai agent itu harus branding diri kita, diri saya ya, supaya saya juga bisa dikenal. Sebagai apa? Sebagai agent asuransi. Sebab asuransi ini sangat dibutuhkan mengingat biaya pendidikan sekarang ini kan relatif Udah tambah tinggi. naik ya Iya, setiap tahun. benar. Biaya kesehatan, rawat inap di rumah Iya. sakit udah berapa nih sekarang? Iya. Kena sakit demam berdarah aja di rumah sakit ya, salah satu rumah sakit 1 minggu aja udah puluhan juta. Iya, benar. Jadi harus benar-benar dipersiapkan nih. Iya. Seperti itu ya Peter ya. Apalagi kalau kita sudah branding nih di komunitas kita, di pergaulan sosial kita, pasti nanti akan ditanya gitu loh. Oh, tentang asuransi ya, saya ingat nih, ada salah satu teman saya di asuransi. Pasti nanti akan kembali lagi ke kita. Jadi peluang bisnis di asuransi ini nggak akan mati. Oke. Seperti itu sih. Wah, mantap ya. Oke. Jadi, tapi gini, Pak. Kira-kira kalau dari Pak Tono nih, apa yang harus dilakukan oleh agent agar ya itu peluang bisnisnya nggak mati? Oke. Selain branding tadi, Pak. Misal nih dari dia harus apa nih dari dalam dirinya atau apa harus Iya. punya skill apa aja lah. Ya pastinya punya improvisasi ya dari Oke. diri setiap agent ya. Sebab improvisasi ini sangat dibutuhkan. Jadi nggak monoton itu aja. Selain branding, kita juga pakai link ya. Artinya link ini kita akan manfaatkan teman-teman kita ya. Yang pertama kerja di bank. Oke. Kemudian yang kedua di pemerintahan. Kita harus tahu nih siapa-siapa aja. Dari situ kita bisa cerita tentang peluang bisnis di asuransi. Seperti apa sih skim dan kompensasi di bisnis ini gitu loh. Jadi peluangnya sangat besar sekali dan kompensasinya itu sangat luar biasa. Kita bisa cetak penghasilan kita di bisnis ini seperti itu. Dan pastinya kita juga rekrut ya supaya kita juga bisa mendapatkan new business dari teman kita, kerabat kita, lingkungan terdekat kita seperti itu ya Peter ya. Oke, jadi seperti memperbesar pasar kita juga, Pak ya, Yes, betul. dan merekrut itu ya. Bener, kita kan punya link nih, punya komunitas nih. Kita manfaatkan nih komunitas kita, link kita untuk bisa membangun bisnis ini supaya bisnis ini tambah besar dan kita juga enak. Masa kita jualan terus? Ya. Kita kan juga perlu apa ya istilahnya istirahat juga gitu. Iya, benar. Mm-mm. Terus gini, Pak, kalau menurut Pak Tono nih gimana nih? Katakanlah 5 tahun atau 10 tahun ke depan nih, bisnis asuransi yang mungkin berkembang pada saat itu yang seperti apa atau gimana ya, Pak ya? Karena beberapa nih, ini pengalaman dari lapangan juga, Pak. Beberapa itu ada yang bilang, oh sekarang kan asuransi itu banyak yang online, Pak. Iya kan? Terus kenapa kok masih ada agen asuransi? Ini salah satu tantangan kita di lapangan sih, Pak. Nah, itu menurut Pak Tono gimana? Apakah ada kiat-kiatnya yang harus kita lakukan atau gimana? Oke, pertanyaan yang cukup bagus nih ya. Memang banyak sekali ya asuransi kita beli melalui online ya. Iya. Apalagi accident and health ya, Iya. ANH ya. Kemudian produk-produk kecelakaan ya, banyak sekali ditawarkan melalui online. Cuman kita sendiri pun juga nggak mau kalah juga nih. Soalnya nasabah ini
nasabah ini membeli produk kita itu bukan karena produk. Karena apa? Karena kita. Oke. Karena nasabah udah kenal sama kita. Jadi kita memberikan penawaran apapun, nasabah itu pasti mau. Soalnya kita memang menanam benih yang bagus. Pasti nanti akan menuai yang bagus juga. Jadi saya pun juga nggak takut dengan asuransi online, bisa ditawarkan melalui online. Nasabah pasti nanti akan mencari kita, mencari tahu bagaimana sih produk ini. Saya ditawarkan ini melalui online. Menurut Pak Tono bagaimana? Banyak hal yang bisa kita cerita dari nasabah yang sudah share ke kita. Jadi saya pun juga sangat senang sekali ya. Artinya nasabah sudah trust sama kita. Jadi ada apa-apa nasabah pasti cerita ke kita. Dan kita sendiri pun juga harus benar-benar maintain nih. Nasabah kan aset. Bagaimana kita harus punya knowledge ya supaya nasabah ini percaya benar ya, kemudian istilahnya melihat bahwasanya kita ini ada isinya nih, kita nggak kosong gitu loh, seperti itu. Peter. Jadi balik lagi ke tadi yang Pak Tono bilang branding itu ya Pak. Bener. Soalnya kapan lalu itu saya juga pernah bincang-bincang sama teman. Kalau Pak Tono mungkin tahu bubble kayak dulu tuh banyak kejadian-kejadian itu yang bubble itu maksudnya terlalu banyak, habis itu hype lalu meletus bubble-nya, terus habis kayak kita krisis di 2008 itu adalah bubble KPR Pak. Jadi banyak orang yang bikin KPR terlalu banyak, habis itu nggak bisa bayar, akhirnya bubble meledak terus terjadi krisis. Nah itu yang mengakibatkan krisis ya. Iya, jadi saya juga pernah berpikir gini, kalau gitu memang agen asuransi kemungkinan kalau menurut saya mungkin kedepannya bakal banyak nih Pak. Iya, bakal banyak. Dan kita juga bisa bersaing juga pastinya. Benar. Kita juga bekali knowledge kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Nggak cuma tentang asuransi, tentang pasar modal contohnya, tentang perbankan, ya tentang asuransi pada khususnya. Supaya kita juga bisa inline pada saat nasabah ngajak ngomong kita. Itu selling point-nya. Kalau kita diajak ngomong nasabah, kita nggak inline, maka nasabah nggak percaya sama kita, nggak trust sama kita. Jadi kemungkinan kecil nasabah itu membeli produk ke kita. Seperti itu. Benar-benar. Jadi balik lagi kalau ya itu Pak, kalau menurut saya bubble pada saat bubble-nya pecah ternyata harusnya kita itu ada isinya. Nggak cuman bubble balon yang terus kosong meletus, gitu aja, nguap gitu aja, tapi kita harus ada isinya. Benar. Jadi itu jadi modal kita buat di bisnis asuransi. Betul. Bisnis asuransi ini bisnis yang sangat simpel kok. Asal kita harus update diri kita. Seperti itu. Inline pada saat nasabah, kemudian kita juga selalu update market kepada nasabah. Memberikan sesuatu yang sekiranya 2023 ini krisis. Loh bagaimana sih kok krisis lah? Kita itu bisa mengcounter ya. Indonesia ini istilahnya kaya bener dengan sumber daya alamnya. Batu bara, nikel ya. Jadi kemungkinan kecil gitu loh kalau Indonesia ini dikatakan negara krisis gitu loh. Jadi kita juga bisa mengcounter itu. Berarti benar-benar harus mau belajar tadi Pak ya? Iya, betul. Harus mau belajar. Gitu ya. Harus mau belajar ya, kemudian ikut seminar ya, ikut pelatihan. Pokoknya harus upgrade diri. Itu yang terpenting. Penting tuh, upgrade diri Pak ya. Yes, betul. Gitu ya Peter ya. Luar biasa. Mungkin ini dulu dari Pak Tono, kiat-kiat untuk ini ya Pak ya. Mungkin ada lagi mau ditambahin Pak? Saya kira cukup sih, cuman pesan saya kita harus bisa menjadi manusia yang luar biasa. Jadi jangan biasa-biasa aja. Kita harus bisa menjadi manusia yang luar biasa dan kita harus bisa tunjukkan nih nilai jual kita itu seberapa besar sih, seperti itu. Makanya harus update diri. Luar biasa, mantap. Oke, thank you Pak Tono. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa di podcast.